والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكر الإحسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami'ah Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan tentang apa yang terkandung dalam kitab Mukhtasar Hadis Ad-Darsus Sadis. Ya. Hah? Hah? 70. Oh, punya saya? Iya, Darsus Sadis wa sab'un fi hifdzil lisan. Pelajaran ke-76. Bawahnya memelihara lidah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang telah kita simak bersama. Kemudian selanjutnya yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
warwal syaikhan an Abi Musa qol qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdalu qala man salimal muslimuna min lisani wa yadi, yang artinya ini hadis riwayat syaikhan. Kalau dalam hadis syaikhan artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau di kalangan sahabat Abu Bakar dan Umar, di kalangan fikih Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu semua punya gandengan dalam istilah keilmuan masing-masing. Kalau tauhid Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu gandengannya. Nah, begitu juga kalau kita membaca hadis syaikhan berarti perawinya Bukhari dan Muslim. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu ia telah berkata, qultu ya Rasulullah ayyul muslimin afdalu. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang mana sih yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling utama, yang paling afdal dan paling baik adalah orang yang bisa menyelamatkan saudaranya muslim dari bahaya lidah dan tangan. Ini hadis cukup relatif singkat. Namun Al-Fakir ingin tentunya apa yang dimaksud Rasulullah jelas. Tapi sejauh mana pemahaman kita bahwa Islam yang baik adalah Islam yang bisa menyelamatkan Islam yang lain dari bahaya lidah dan tangan. Dua anggota manusia yang banyak bekerja adalah lidah dan tangan. Berapa banyak sehari kita mengucapkan kata demi kata, entah itu zikir, entah nasihat, entah berkata sampai yang jorok pun, dari bangun tidur sampai tidur kira-kira berapa kata? Mungkin gak kehitung ya. Saking banyaknya itu lidah berbicara. Apalagi kalau ada zikir, apalagi di dalam tadarus baca Quran dan sebagainya. Ini Rasulullah memerintahkan kalau ingin tahu Islam yang baik, yang bisa menjaga lidah, sebab lidah adalah lebih nyaring dari gendang, lebih tajam dari pedang. Mulutmu harimaumu. Kayak apa kira-kira kalau mulut dibilang harimau? Yang bisa menerkam diri kita sendiri, yang bisa mencobak-cabik kita punya badan dengan sebab harimau. Nah, makanya perlu dijaga itu lidah, jangan sekedar asal ngomong, asal bicara. Kalau Betawi bilang asal goblek. Jangan. Sebab itu apa yang kita ucapkan, ingat, lidah boleh pandai bersilat, boleh pandai berargumentasi, tapi Allah nggak biarkan lidah kita begitu saja mengucapkan kata demi kata, tapi dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Mayal pizu min qaulin ladaihi raqib wa atid. Tak ada satu kata pun yang kamu ucapkan melainkan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat omongan-omongan ucapan yang baik. Nah, malaikat atid mencatat bicara yang tidak baik. Nanti bagaimana kesimpulan dua pembicaraan ini? Tentunya dengan pertimbangan mana yang lebih banyak, ucapan yang baik, yang benar, atau ucapan yang jelek, yang bisa membuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ingat, lidah begitu pandainya bersilat, tapi bagaimana nasib di akhirat nanti? Kalau Yasin mengatakan al-yawma nakhtilu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata surat Yasin ini? Sering kita baca Yasin, tapi makna yang terkandung dalam Yasin, alhamdulillah, enggak pernah.
Iya kan? Padahal kata Allah dalam Yasin sudah jelas-jelasan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut kami dikunci oleh Allah. Bungkam 1000 kata nggak akan bisa berucap walaupun teriaknya kayak apa. Walaupun tenaga udah mengeluarkan ingin berkata, tapi tetap kalau bahasa kita digembok mulut kita sehingga bisa berkata. Apa yang berkata di saat itu? Yang berkata ternyata tangan kamu nanti yang berbicara. Di dunia tangan tidak bisa bicara, mulut yang bicara, tapi nanti di hari kiamat terbalik. Mulut nggak bisa bicara, malah yang bicara tangan. Hati-hati dengan mulut. Jangan asal ngomong. Ya, awas. Nah, kemudian berdasarkan ayat tadi, lalu bagaimana dengan saksi? Nah, mulut tidak bisa berbicara, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Ini 3 indera yang ada banyak bekerja pada pribadi manusia. Hati-hati, jangan banyak berucap kalau yang tidak mengandung manfaat. Karena lisanul insan bihifdzi lisan, pesan Rasulullah bahwasanya selamatnya seseorang dengan sebab bisa memelihara lidah, enggak asal. Ya, nah ini itu dalam surat Yasin. Belum lagi di ayat dan surat yang lain berbicara tentang masalah bahaya lidah. Itu sampai-sampai al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga merindukan 4 macam manusia, di antaranya wahibdzul lisan, yang bisa menjaga lidah. Itu surga rindu. Nah, kalau surga dia rindu sama manusia, kira-kira manusia rindu dengan manusia ini kayak apa? Istri anak kita di kampung udah kangen, kita pulang kira-kira bertemu itu manusia. Gimana dengan surga yang merindukan orang yang bisa menjaga lidah? Makanya kata Profesor Buya Hamka dalam sebuah buku tasawuf modern, diam itu bagaikan mutiara. Betapa mahalnya harga mutiara. Tidak ada perhiasan di dunia yang paling mahal kecuali, kenapa? Masalahnya nyarinya susah karena dia berada di dasar laut. Ya, dagangnya pun nggak sembarangan. Kalau kita dagang emas di toko emas masih mending, walaupun ditutup dengan teralis besi, gitu kan? Paling cuma tangan doang ke dalam, karena khawatir rampok. Gitu kan? Coba kalau kita ingin tahu, di Lombok ada sebuah toko khusus permata semua. Karena di sana Lombok terkenal dengan permatanya, hasil daripada temuan orang-orang sana yang mereka menyelam ke dalam laut. Itu pun ya ternyata harganya sangat luar biasa, tertutup dan lain sebagainya. Nah, inilah makanya kata Buya Hamka, diam itu bagaikan mutiara. Saking mahalnya harga mutiara sehingga jarang orang yang punya mutiara. Ya, makanya ketika saya ke sana ziarah ke daerah Lombok, mobil belok dibawa ke toko, nggak taunya semua apa? Mutiara. Ibu-ibu sih senang lihat mutiara walaupun nggak beli. Baru lihatnya aja kaget gitu kan. Kalau kita si laki-laki paling duduk aja di mobil, nggak mau lihat sebab takut istrinya minta dibeli. Ternyata kecolongan juga saya. Dia sampai Jakarta, loh itu dari mana? Kemarin beli di sana. Loh kok nggak lapor, nggak bilang juga nanti nggak bakalan nggak itu kan, nggak bakal dibeliin, mendingan beli sendiri deh. Nah ini perempuan akalnya tuh, ya. Jadi kembali tadi, Buya Hamka mengatakan mutiara adalah harganya sangat mahal. Ingat, ada satu cerita, seorang anak muda hidup dengan seorang ibu yang sudah tua renta. Tapi si anak ini ketika lewat ke istana raja, ada permaisuri yang asik sedang main di taman. Tiba-tiba si anak muda jatuh cinta.
anak raja dengan orang miskin. Orang miskin pengen minta dilamar buat putri raja, kira-kira gimana? Yang ada habis diapain? Diomelin gitu kan. Nah, tapi si anak kekeh karena jatuh cinta dengan putri mahkota. Lalu dia merengek sama ibunya, Bu, tolong dong antar yo ke istana. Ngapain? Mau melamar putri mahkota. Apa enggak ngaca kamu? Ibu aja hidup kayak begini, kita hidup susah pengen melamar anak raja. Bagaimana bisa? Bisa aja. Yang penting kan kita usaha. Iya, usaha sampai sana nanti malah diusir. Malah dicaci maki. Singkat kata, begitu melamar benar dicaci maki oleh raja dan para perdana menteri, begitu menyaksikannya kata-kata kotor dan menyakitkan. Tapi kata raja, kamu boleh saja melamar anak saya, yang penting mas kawinnya 1 bakul mutiara. 1 bakul mutiara. Ini kata anak muda, masa iya sih gue gak dapat mutiara sebakul? Itu kan. Begitu kata sang raja, boleh kamu menyunting putri saya, syaratnya mas kawin 1 bakul. Besoknya dibawa tambang ember ke laut. Laut mau diapain? Dikuras. Wah, luar biasa dikuras. Air laut sudah mulai goncang. Ikan-ikan bingung, ngapain ini anak muda mau menguras laut. Logikanya bisa nggak dikuras? Tapi tujuan anak muda pengen apa? Kan pengen dapat mutiara. Kalau air lautnya kering. Begitu laut berkeliaran, menyaksikan anak muda menguras air laut, lalu laporan ke ratu ikan yang ada di tengah laut. Ratu, ada anak muda ingin menguras laut. Bagaimana nasib kita kalau seandainya air sampai? Coba tanya, ngapain dia? Begitu ditanya, anak muda, apa yang kau inginkan sampai kamu ingin menguras air laut sehingga kami bakal mati kekeringan? Saya hanya ingin sebakul mutiara. Wah, ikan balik lagi sama ratu nih. Baginda ratu, ternyata anak muda pengen 1 bakul mutiara. Kata ratunya, ambilkan 1 bakul mutiara, kasih dia supaya jangan air laut. Dapat 1 bakul. Udah dapat, pulang ke rumahnya. Ibunya kaget bawa 1 bakul. Bu, alhamdulillah, nih 1 bakul mutiara saya udah dapatkan dari laut. Bagaimana caranya kamu? Tenang aja. Yang penting kan saya udah berjuang. Sambil meminta kepada Allah, saking cintanya dengan putri mahkota. Begitu dapat 1 bakul, ibunya dengan bahagia bakal punya mantu. Punya mantu? Putri mahkota. Bayangin ya. Raja di saat menerima kedatangan anak muda dan ibu bawa sebakul mutiara, bingung gak? Ini anak muda dari mana sebakul mutiara? Gitu kan? Subhanallah, maaf baginda tuan raja. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda untuk menyunting menikahi putri mahkota, yaitu 1 bakul mas kawin. Alhamdulillah, ini mutiara 1 bakul saya sudah dapatkan. Raja kan gak bisa menghela. Sesuai dengan janji syaratnya boleh nikah, mas kawinnya 1 bakul mutiara. Tuh yang namanya wajada menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Modalnya cuman ember metambang. Ingin menguras air laut. Ternyata ikan begitu goncangnya heboh. Ada anak muda mau menguras air laut. Begitu laporan sama ratu ikan. Kata ratu, ambilkan baru 1 bakul. Daripada kita kekeringan nanti. Begitu diantarkan pada remaja, langsung melamar putri mahkota. Ternyata berhasil menikahi putri raja. Alhamdulillah. Ada yang mimpi begitu? Ada yang begitu? Ini kembali pelajarannya kesungguhan anak muda ingin mendapatkan putri mahkota, gitu kan? Logika nggak bisa nerima, tapi dengan kebesaran Allah untuk istilahnya memberikan solusi jalan keluar bagi remaja, nggak ada kesulitan. Ya, inilah
Makanya kembali kepada kita semua bahwa jaga lidahmu, jaga mulutmu, jangan asal sekedar berucap. Karena ditulis oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Bahkan nanti dikunci mulut kita, nggak bisa bicara sedikit pun. Yang kedua, tangan. Ini bahaya manusia tidak lepas dari tangan. Coba kita lihat bagaimana orang Yahudi mengebom saudara kita di Palestina. Kalau nggak pakai tangan kira-kira gimana? Meluncurkan kapal-kapal perang dengan berbagai macam cara. Itu kan pakai tangan. Makanya ini tangan bisa bahaya kalau kita nggak pandai menggunakan kedua tangan. Berapa banyak pencuri, perampok, pembunuh, orang berbuat zalim karena tangan. Makanya suruh dijaga oleh Rasulullah. Kalau ingin dikategorikan kita Islam yang paling utama, yang paling baik di antara Islam yang lain. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi kesimpulannya, Islam yang paling afdal, yang paling utama, yang bisa menyelamatkan Islam yang lain dari bahaya lidah dan tangan. Selesai satu masalah. Ada mulidah? Ada mulidah? Kapan? Sekarang. Berhubung program pengurus DMI, Dewan Kemakmuran DKM, setiap awal bulan, akhir bulan. Dijadwalin. Dijadwalin. Enggak setiap bulan gitu. Jadi kebetulan nih pengurus menginginkan pada kita semua untuk baca maulid setelah menyampaikan pelajaran satu hadis tadi. Insya Allah nanti setelah pembacaan maulid dilanjutkan dengan tausiah. Habis tausiah baru penutup doa. Inilah hadirin, mari kita sama-sama dengan pembacaan maulid para risma. Zikir tauhid. Zikir tauhid. Falyatafaddal masyhur. La alhamdulillah ghafuri lil hamdi lil ghururi wa fil umuri wa hamaqatil umuri wa salatu wa dawama wa salamu talama
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا
Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang Al-Fakir katakan dalam muqaddimah tadi, bahwasanya tidak ada nikmat yang paling agung, paling besar kecuali iman dan Islam. Namun sejauh mana kita mengenal Islam? Kalau kita benar-benar tahu tentang syariat agama Islam dan konsekuen dengan Islam, saya yakin masjid penuh dengan orang Islam. Karena enggak mungkin orang kafir, orang munafik mau ke masjid. Makanya Indonesia, Islam ini ada beberapa macam. Ada Islam yang musiman, ada Islam yang musingin, ada Islam yang munafikin, ada Islam yang mukminin. Kira-kira yang banyak Islam mana? Yang mana? Hah? Islam musiman atau Islam musingin? Islam musingin ada di sini. Ngaku Islam tapi nggak mau, itu serba salah. Nggak diingatkan kita dosa, diingatkan malah marahan dia. Itu namanya Islam musingin. Apalagi dia mengaku Islam tapi masih mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ingat kata Bung Karno, itu Islam sontoloyo. Tahu Islam sontoloyo? Di satu sisi dia ibadah, tapi di sisi lain haram jadah. Rajin salat tapi minuman, berjudi dan lain seterusnya, maksiat dia rajin. Ini namanya Islam sontoloyo. Pantas sekali Imam Asy'ari dalam makolahnya beliau mengatakan, kalau orang beriman, orang Islam duduk di dalam masjid persis bagaikan ikan di dalam air. Tapi lain dengan orang munafik, duduk di masjid persis bagaikan burung di dalam sangkar. Kira-kira kalau kita lihat air di apa, ikan di dalam air, kira-kira betah nggak? Bukan betah lagi, memang mainannya di air. Bahkan waktu saya ke Dubai, itu ada akuarium raksasa di sana. Saya melihat seekor ikan pari persis bagaikan kapal terbang dengan ekor kepanjangan kurang lebih 1 meter lebih. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan, jadi kalau orang Islam yang mukminin duduk di dalam masjid, berapapun waktu yang terbuang tetap dia tidak akan pergi, tidak akan geser sedikit pun kalau Islam yang mukminin. Kenapa? Karena dia tahu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salata wa zakata wa lam yakhsha illallah. Ciri-ciri orang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang percaya pada akhir, mereka yang menunaikan salat dan menunaikan zakat. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Itu namanya Islam yang mukminin. Lain dengan Islam yang musiman. Ada sekalinya ke masjid cuman bulan puasa doang. Puasa bubar ke masjid. Ada yang ke masjid cuman rapat doang. Ada di sini? Ada nggak? Oh kagak nih orang sana. Ini namanya Islam musiman. Jadi kadang-kadang ya, sehingga kalau kita benar-benar mengenal Islam, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuk kalian ke dalam Islam secara menyeluruh.
Jangan ada Islam cuman KTP doang, tapi pelaksanaannya persis kayak bukan orang Islam. Tahu kayak orang Islam. Orang Islam di waktu maghrib dia nonton asyrik, orang kafir pun nonton asyrik. Begitu maghrib orang kafir sholatnya? Enggak. Orang Islam enggak sholat. Enggak sholat juga. Itu kan sama, wajah sababi mar'u man tasyabaha biqaumin. Seseorang akan sama, kata baginda Rasulullah, dengan orang kafir kalau kita melakukan pekerjaan orang kafir. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita sama-sama, apalah arti sebuah Islam kalau cuman pengakuan KTP doang. Insya Allah KTP masuk surga, orangnya masuk. Begitu diperiksa oleh malaikat, amal kebaikannya nihil, yang ada kemaksiatannya, ada perbuatan zalim, sebagaimana tadi diterangkan oleh hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita hanya mengaku sebagai umat Islam tapi cuma kata analisa. Rasulullah dalam sebuah hadis, sayati akhirul zaman al-islamu illasmuhu wal qur'anu illa rasmuh. Nanti di akhir zaman akan terjadi mereka Islam hanya tinggal namanya doang, saudara-saudara. Begitu ditanya, sampean saudara agama apa? Oh, Islam. Tapi sholat enggak? Enggak. Ada yang begini? Ada? Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi jangan hanya sekedar pengakuan di dalam lidah, tapi hati tidak pernah melakukan apa yang terkandung di dalam rukun Islam. Makanya kembali ini yang disebut Islam yang musingin. Ya, jadi jangan sampai kita ini termasuk kategori Islam yang macam-macam, kecuali tadi Islam yang mukminin, begitu duduk di dalam masjid anteng walaupun sampai johor tetap duduk. Siap? Ya silakan bapak-bapak siap. Sama saya ada tugas lain. Itu kan. Nah ini sampai jam berapa enggak melihat, enggak jam. Apalagi biasa kita sholat isyraq hari ini. Tetap nilai pahala isyraq dapat pahala karena kebiasaan kita isyraq, berhubung terhalang oleh yaitu baca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka isyraq tetap ditulis oleh Allah karena kebiasaan kita sholat. Kecuali yang kadang-kadang isyraq, kadang-kadang enggak. Ada di sini. Itu sih wallahu alam. Saya itu remeng-remeng. Ini kembali kepada kita semua. Bahkan Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba Allah mewanti-wanti kepada orang beriman, umat Rasulullah SAW, jangan sampai mereka mati yaitu bukan agama Islam. Nah, kita khawatir analisa Rasulullah tadi nanti akan terjadi Islam sebuah namanya doang. Nah, kalau Islam namanya doang, matinya mati apa? Matinya mati apa? Itu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampean mengaku sebagai Islam, KTP Islam, tapi realisasi keislamannya jauh sekali dari sesuai dengan rukun Islam yang diajarkan oleh maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah tidak ada agama lain kecuali hanya agama Islam. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk mengetahui Islam. Jangan sekedar ngaku tapi nggak tahu tentang Islam. Ini yang kita rasakan di Indonesia. Walaupun kuantitas Islam luar biasa, sampai-sampai orang-orang Israel pun mereka sangat ngeter, sangat khawatir kalau seandainya Islam Indonesia turun tangan membela saudaranya di Palestina. Itu mereka paling takut, ya. Siapa sih? Karena Indonesia mayoritas umat Islam, tapi mereka nggak tahu Islam di Indonesia kayak apa. Ada yang muslimin, ada yang musliman, ada yang munafik.
fikin, lain di mulut, lain di hati. Ini kembali pada kita. Kalau mereka tahu modal umat Islam di Indonesia kira-kira gimana? Itu kan. Nah ini contoh. Jadi makanya kembali kepada kita semua, yuk kita sama-sama jaga Islam, kenali itu agama Islam, bukan sekedar pengakuan, tapi kita tahu persis tentang ajaran Islam. Insya Allah dengan mengenal ajaran Islam, dengan catatan tentunya dengan ngaji baru tahu Islam. Kita tidak akan tahu tentang Islam kalau nggak ngaji. Lau kana nurul ilma yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya kita beragama Islam tapi nggak pernah belajar Islam, Islam tidak akan diperoleh dengan khayalan. Islam tidak akan diperoleh dengan melamun. Kalau benar-benar dia ingin mengenal Islam, ajar itu Islam. Pelajari itu Islam minal mahdi ilal lahdi, semenjak lahir sampai mati. Kalau nggak mau ngaji lebih baik mati, karena raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, jamaah mati, ustadz RW ikut mati juga. Jadi kalau ustadz jangan dulu. Ini kembali pada kita semua. Jadi kita ini jangan sekedar pengakuan saja loh. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha membalas apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai umat Islam. Makanya kembali sampai Allah firmankan, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, mereka termasuk orang rugi dunia dan akhirat, karena tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Agama lain boleh mengaku nomor satu, boleh hebat dan sebagainya, itu kan hanya sekedar lisannya doang. Tapi ingat, di hadapan Allah mereka akan ditanya permasalahan agama. Nih, kembali kepada kita mengenal Islam secara menyeluruh. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilfi kafa wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kami ikuti langkah-langkah setan. Gimana sih langkah setan? Inna syaitana yasuddu an sabilillah. Yang namanya setan, dia punya jurus. Apabila kita hendak melakukan kebaikan, di situ akan berhadapan dengan setan untuk menghalangi berbuat. Tuh, makanya kalau kita berbuat baik jangan takut, karena yang menghalangi bukan sekedar setannya, tapi terkadang manusia berbentuk ada nggak? Setiap orang berbuat baik dikat, dihalangi, di macam-macam diintimidasi, bahkan dimusuhi. Itu suatu hal yang biasa. Rasulullah kayak apa sih? Berjuang begitu hebatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nih kalau dibahas jam 1 baru selesai. Tapi berhubung ini sekedar untuk pembekalan mengenal Islam. Jangan sampai kita mengaku cuman Islamnya doang, tapi kita tidak tahu ajaran Islam, bahkan tidak pernah mau tahu tentang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah KTP-nya masuk surga orang yang masuk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang sekedar dengar bersama yang Al-Fakir sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibukakan pintu kekurangan dan kesalahannya. Allahumma ighfiratuka min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمره وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.